Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saudara. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Nya. Saya mengajak saudara membuka dari perjanjian lama yaitu kitab 1 Samuel. Kita akan baca pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk saudara demikian bunyi firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari seorang tokoh wanita dalam perjanjian lama yaitu Hana. Boleh dikatakan kehidupan pernikahan Hana itu tidak bahagia, saudara. Hanya gara-gara dia tidak mempunyai anak. Karena alasan inilah maka Elkana suaminya menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Penina. Pada waktu itu saudara, poligami memang diizinkan, khususnya jika istri tidak bisa memberi keturunan. Sebagai wanita, tentunya Hana merasa sangat sedih, rendah diri, dan juga malu. Karena seorang wanita yang tidak mempunyai anak dianggap mendapat kutukan dari Tuhan. Kesedihan hatinya bertambah ketika Penina seringkali menghina dirinya. Karena Penina bisa memberi keturunan kepada Elkana. Apa yang dilakukan Hana dalam keputusasanya, saudara? Dia tidak lari ke minuman keras untuk bisa melupakan kesedihannya atau perbuatan dosa lainnya. Tetapi ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Datang ke bait Allah, berdoa, mohon belas kasihan kepada Allah. Hana memohon kepada Allah agar ia dianugerahi seorang putra. Dan ia bernasar bahwa anak itu akan dipersembahkan kepada Allah sejak masa kanak-kanaknya. Nah saudara, yang menarik untuk kita perhatikan yaitu pertanyaan dari Imam Eli kepada Hana. Ketika Hana sedang berdoa kepada Tuhan. Dia tidak melihat Hana sedang berdoa, melainkan Hana sedang mabuk karena waktu itu Hana tidak mengeluarkan suara waktu dia berdoa. Mengapa Eli bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Sepertinya pada zaman itu, saudara, banyak wanita yang mengkonsumsi minuman keras ketika sedang menghadapi keputusasaan. Tetapi Hana tidak berbuat demikian. Dalam keputusasaan, dia tidak lari pada sesuatu yang bisa merusak dirinya, melainkan datang kepada Tuhan. Dia mengutarakan segala pergumulannya kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa mengerti kesusahannya dan selalu siap untuk menolong dirinya dari lumpur keputusasaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, melalui kisah Hana ini kita dapat melihat bahwa orang beriman tidak luput dari berbagai macam situasi yang sulit yang harus dihadapi. Dalam situasi demikian, bisa saja kita merasa sedih atau gusar, atau mungkin juga kita bisa kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti itu, jangan pernah putus asa, apalagi mundur dari Tuhan. Pada saat seperti itu, kita harus datang kepada Allah dengan membawa seluruh masalah atau pergumulan kita kepada Tuhan. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah melalui doa-doa kita. Namun yang kita cari, saudara, dalam doa kita adalah agar kehendaknya dinyatakan di dalam diri kita. Karena doa dimaksudkan untuk memampukan kita melaksanakan maksud-maksud Allah dan bukan hanya meminta Allah melakukan apa yang kita inginkan saja. Selain itu, kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan memampukan kita mengalami damai sejahtera dalam setiap pergumulan kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini ketika mendengarkan renungan ini. Tapi satu hal yang menjadi pesan saya pada saudara, waktu saudara bergumul dengan masalah saudara, mungkin keluarga, mungkin anak-anak, mungkin pekerjaan, mungkin kesehatan, datang kepada Allah
Karena dialah satu-satunya harapan kita yang bisa menolong kita, bisa memberi kekuatan kepada kita, jangan kepada yang lainnya. Belajarlah seperti Hana, saudara. Di saat kita susah, di saat kita menghadapi situasi yang begitu sulit, masalah begitu banyak, bertubi-tubi, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena dialah satu-satunya harapan kita yang bisa kita andalkan, bukan mengandalkan pada yang lainnya, termasuk kepada manusia, saudara. Berserahlah kepada Tuhan, kepada Allah kita, Allah Yahweh, yang telah mengasihi kita, mati bagi kita orang-orang berdosa, dan juga memberi pengharapan kepada kita melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, dalam kesulitan seperti yang sedang kami hadapi saat ini, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Namun satu hal yang kami tahu, Tuhan, kami tidak mencari solusi berdasarkan kemampuan kami. Tetapi kami senantiasa datang kepadamu, Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu agar Engkau berkenan memberi kami kekuatan dan kemampuan menghadapi dan juga mengatasi kesulitan hidup kami. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.